pertama adalah pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang atau sekelompok orang. Dalam kata lain, pelatihan adalah upaya untuk mengubah perilaku. Melalui pelatihan, seseorang diharapkan dapat mengubah cara berpikir, bertindak. Pelatihan juga dapat membantu individu untuk menghadapi perubahan yang terjadi, baik itu perubahan teknologi, pasar, dan kebijakan. Dan juga pelatihan menunjukkan bahwa peduli dengan perkembangan karyawan. Definisi lain tentang pelatihan dikemukakan oleh Smith dan Ragam, yaitu program pelatihan dapat dimaknai sebagai pengalaman pembelajaran yang memfokuskan pada upaya individu untuk memperoleh keterampilan spesifik yang dapat segera digunakan. Baik, yang kedua dari pendapat saya, pelatihan bagi saya adalah sebuah proses yang berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas diri, adalah kesempatan untuk menggali potensi yang belum tergali, memperluas wawasan, dan mengasah keterampilan yang relevan dengan kebutuhan saat ini dan masa depan. Dengan meningkatkan kompetensi karyawan juga bisa untuk meraih kesuksesan yang membuka peluang lebih besar lagi. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat dari pelatihan itu sendiri. Yang pertama yaitu pelatihan juga dapat mendorong karyawan untuk kreatif dan menghasilkan ide-ide baru. Yang kedua, pelatihan dapat meningkatkan kerjasama tim dan komunikasi antar tim. Yang ketiga, pelatihan yang tepat dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Dan yang keempat, melalui pelatihan, individu dapat menggali potensi diri dan meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang kelima, dengan adanya pelatihan yang efektif dapat mengurangi biaya operasional, misalnya dengan mengurangi kesalahan kerja atau meningkatkan efisien proses produksi. Dan yang terakhir nih, pelatihan membuka peluang untuk promosi jabatan atau mendapatkan posisi baru dengan gaji yang lebih baik. Selanjutnya yaitu hambatan apa saja yang sering muncul ketika suatu program pelatihan dilaksanakan. Mungkin hambatan yang sering muncul yaitu persiapan yang kurang matang, identifikasi kebutuhan pelatihan tidak jelas atau tidak spesifik, kurangnya perencanaan yang matang terkait materi, metode, evaluasi, dan logistik. Dan yang kedua, materi yang tidak relevan, terlalu kompleks atau terlalu sederhana juga bisa menjadi hambatan bagi program pelatihan. Yang ketiga, kurangnya anggaran, fasilitas, atau tenaga pengajar yang kompeten dapat menghambat kualitas pelatihan. Dan yang keempat, partisipasi peserta, tingkat kehadiran peserta yang rendah, aktivitas peserta yang kurang aktif berpartisipasi selama pelatihan. Dan yang kelima, perbedaan tingkat pemahaman peserta bisa menghambat pelatihan karena tingkat pemahaman yang berbeda-beda terhadap materi. Dari faktor yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga faktor yang dapat menjadi hambatan terjadinya penyelenggaraan sebuah program pelatihan. Seringkali penyelenggaraan sebuah program pelatihan dipandang tidak mampu digunakan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh institusi. Salah satu faktor penyebab terjadinya hambatan tersebut adalah tidak dilakukannya pendekatan yang sistematik dalam merancang dan mengembangkan program-program pelatihan. Program pelatihan pada hakikatnya perlu didasarkan pada hasil analisis kebutuhan atau need analysis. Hal ini perlu dilakukan untuk mendiagnosa masalah kinerja sesungguhnya yang dialami oleh sebuah perusahaan. Dengan melakukan analisis kebutuhan, training manager akan mengetahui masalah kinerja yang dihadapi dan solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan kinerja tersebut. Program pelatihan pada dasarnya berisi aktivitas pembelajaran yang dilakukan agar peserta mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dilatihkan. Bagaimanakah profil program pelatihan dan pembelajaran yang efektif dan efisien? Heinig dan kawan-kawan mengemukakan 4 kriteria atau indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas sebuah program pelatihan, yaitu yang pertama, mampu meningkatkan daya ingat atau retensi peserta terhadap pengetahuan dan keterampilan yang telah dilatihkan. Yang kedua, adanya evaluasi pasca pelatihan dan rencana tindak lanjut untuk memastikan penerapan ilmu dan mampu mendorong peserta untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai dalam dunia kerja. Sebuah program pelatihan dapat dikatakan efektif dan efisien apabila mampu membuat siswa atau peserta menguasai kemampuan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap yang diperlukan setelah selesai mengikuti program pelatihan. Dengan kata lain, setelah selesai mengikuti sebuah program pelatihan, peserta akan lebih berpengetahuan, lebih terampil, dan memiliki sifat yang lebih positif terhadap bidang pekerjaan yang dijalani. Program pelatihan harus dapat menjamin adanya peningkatan kemampuan peserta setelah mengikuti program tersebut. Yang selanjutnya, syarat untuk menciptakan program pelatihan efektif. Ada tokoh yang mengemukakan, Donald dan James Kirkpatrick mengemukakan beberapa persyaratan yang diperlukan untuk dapat menciptakan sebuah program pelatihan efektif. Yang pertama, program pelatihan didasarkan pada kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua, program pelatihan didasarkan pada tujuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta program pelatihan. Yang ketiga, jadwal penyelenggara program pelatihan tersusun dengan baik. Dan yang keempat, latar belakang peserta program sesuai dengan kompetensi program yang akan dilatihkan. Dan yang kelima, pelatihan dilaksanakan akan di tempat yang nyaman dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai. Yang keenam, program pelatihan menggunakan metode dan media yang relevan dengan kompetensi yang dilatihkan. Dan yang ketujuh, program pelatihan mampu memfasilitasi agar peserta memiliki kompetensi yang diperlukan. Terakhir, fasilitator yang kompeten. Fasilitator harus memiliki pengetahuan mendalam tentang materi yang diajarkan dan harus mampu menyampaikan materi dengan menarik dan memotivasi peserta. Dan fasilitator harus yang berpengalaman dan lebih efektif mengelola kelas dan mengatasi berbagai situasi program pelatihan. Dan harus dapat memberi rasa puas kepada peserta program pelatihan dan perlu dievaluasi secara berkesinambungan. Baik, selanjutnya menjelaskan tentang model ADI dalam program pelatihan. ADI adalah sebuah pendekatan sistematis yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan pelatihan yang efektif dan bisa secara bertahap. Singkatan ADI sendiri berasal dari Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate. Analis tahap awal di mana kita mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, tujuannya yang dicapai, karakteristik pelatihan. Desain, pada tahap ini kita merancang struktur pelatihan, materi pelatihan, metode penyampaian, media digunakan. Develop, pengembangan, tahap ini di mana materi dibuat secara lengkap seperti modul, pelatihan, video, slide. Implement, pada tahap ini merupakan pelaksanaan pelatihan di mana materi yang sudah dibuat pada tahap tadi itu disampaikan kepada peserta pelatihan. Yang terakhir, evaluasi, akhir di mana kita mengukur efektivitas pelatihan baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun perubahan perilaku peserta setelah pelatihan. Model ADI ini merupakan alat yang sangat berguna dalam pengembangan program pelatihan. Dengan mengikuti langkah-langkah dalam model ini, kita dapat memastikan bahwa pelatihan yang kita rancang relevan dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, apa itu analisis kebutuhan pelatihan? Analisis kebutuhan pelatihan adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi celah atau antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktual individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, AKP adalah upaya untuk mengetahui secara pasti apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh karyawan agar mereka dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan industri. AKP memiliki makna yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM suatu institusi. AKP membantu organisasi untuk tidak memberikan pelatihan yang tidak relevan atau berlebihan. Dengan kata lain, pelatihan yang diberikan akan lebih tertarget dan efektif. AKP juga dapat membantu mengidentifikasi potensi dan kebutuhan pengembangan karir karyawan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan mereka dalam organisasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan di materi kali ini, dan jangan lupa subscribe. Dadah, makasih telah menonton.